Dalam Islam, beriman kepada Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagian dari rukun iman yang keempat. Di antara sekian banyak Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat 4 Nabi yang diyakini masih hidup hingga saat ini dan akan tetap hidup sampai hari kiamat. Anggapan tersebut muncul berdasarkan kisah mereka yang terakhir kali diceritakan dalam berbagai sumber Islam. Dari banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncul anggapan bahwa 4 diantaranya masih hidup. 3 termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Menurut Mahmud Asy-Syafrawi dalam buku Khidir alaihissalam, nabi-nabi tersebut diduga masih hidup atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sajakah mereka dan bagaimana kisahnya? Berikut informasi lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dilancarkan dalam segala urusannya, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjunan Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, nabi-nabi yang diduga masih hidup itu adalah Nabi Idris alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Khidir alaihissalam. Ada yang disebut berada di dunia dan ada juga yang kini dipercaya hidup di surga. Apakah alasan munculnya anggapan tersebut? Berikut kisah lengkap tentang nabi yang dipercaya masih hidup. Idris alaihissalam adalah nabi yang lahir di Babilonia. Menurut Aifasyah dalam buku Kisah dan Mukjizat 25 Nabi dan Rasul, beliau merupakan keturunan ke-6 Adam alaihissalam dan merupakan nabi kedua yang wajib diimani oleh umat Islam. Idris dikenal sebagai sosok yang pandai dan tekun dalam belajar. Ia memiliki banyak keahlian, di antaranya baca tulis, membangun rumah, menjahit, menguasai 72 bahasa, hingga ahli dalam ilmu perbintangan. Beliau juga dikenal sebagai sosok orang yang memuliakan tamu. Pada suatu hari, Israel, sang malaikat pencabut nyawa, datang. Awalnya, Idris tak mengetahui identitas tamu tersebut. Setelah keduanya berjalan-jalan selama 4 hari, Idris menemukan keanehan dan bertanya tentang identitasnya. Setelah mengetahui identitas tamu yang mendatanginya itu, beliau mengajukan beberapa permintaan. Dan yang pertama adalah dicabut nyawanya, lalu dihidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali, Idris meminta kepada Israel untuk melihat neraka. Setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat neraka Jahannam, Idris meminta melihat surga. Namun setelah permintaan ketiga itu dikabulkan dan diajak Israel kembali, Idris mengaku bahwa ia merasa nyaman berada di dalam surga dan ternyata enggan untuk keluar. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Israel kemudian meninggalkannya di surga dan hiduplah Idris di sana. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia ketiga yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syits alaihissalam, dengan karunia berupa pengetahuan yang luas dan akal yang tajam. Salah satu ayat Al-Quran yang menyebutkan nama Nabi Idris adalah Quran Surah Maryam ayat 56 dan 57, yang artinya, ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke dalam martabat yang tinggi. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di Baitul Maqdis,
dekat dari Yerusalem. Isa alaihissalam adalah putra dari Siti Maryam yang diutus sebagai Rasul untuk kaum Bani Israel yang menyembah berhala. Untuk mendukung kenabian dan kebenaran ajaran yang dibawanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi Nabi Isa dengan sejumlah mukjizat kepadanya. Salah satunya adalah dengan menyelamatkannya dari penyaliban yang dilakukan oleh kaumnya sendiri. Dalam surah An-Nisa ayat 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kami menghukum pula mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa Nabi Isa tidak pernah mati disalib. Allah menyelamatkannya dengan mengangkatnya ke langit dan menempatkannya di suatu tempat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelak, menjelang hari kiamat, Nabi Isa alaihissalam akan turun untuk membunuh Dajjal dan membuktikan kebenaran yang sesungguhnya. Ilyas alaihissalam adalah seorang nabi yang lahir di Ba'laba. Menurut Aryani Shurfa, dalam bukunya Kisah Teladan dan Menakjubkan 25 Nabi, Ilyas diutus Allah untuk memperingatkan Bani Israel di sekitar Yordan dan Syam. Beliau dikenal sebagai sosok yang berhati lembut, baik hati, suka menolong dan sabar, hingga suatu hari ia menerima kedatangan malaikat maut yang ingin mencabut nyawanya. Dikisahkan Bakhrun Ahmad dalam buku Hikayat Kearifan, saat itu Ilyas tengah duduk, mengetahui nyawanya akan diambil. Ilyas pun sedih dan menangis dengan kencang. Malaikat pun bertanya, "Ya Nabi Allah, kenapa Anda menangis? Apakah Anda bersedih karena harus meninggalkan dunia ini, ataukah dalam menghadapi maut?" Kemudian Ilyas menjawab, "Bukan karena semua itu. Tetapi yang kusedihkan adalah berhentinya zikirku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana nantinya sepeninggalanku masyarakat bakal berkumpul untuk satu tujuan, yakni berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak ada di dalam kumpulan itu." Mendengar pernyataan itu, Allah kemudian memerintahkan malaikat maut untuk meninggalkannya dan membiarkan Ilyas hidup. Akhirnya, malaikat Israel pun menunda tugasnya untuk mencabut nyawa Ilyas. Dengan begitu, Nabi Ilyas pun diyakini belum meninggal dan masih hidup hingga kini, meskipun tidak ada ayat maupun hadis yang membahas hal ini secara jelas. Nabi Khidir tidaklah termasuk ke dalam salah satu nabi dari 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Meskipun begitu, kisahnya termaktub dalam surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82, yaitu sebagai guru dari Nabi Musa alaihissalam. Tidak banyak sumber yang menceritakan asal-usul dan kisah hidup Nabi Khidir, tetapi ulama seperti Imam Nawawi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Shalah, As-Salabi meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga kiamat kelak. Mayoritas ulama tersebut mengatakan, kami tidak menyatakan bahwa Nabi Khidir akan kekal, tetapi ia hanya akan tetap ada atau hidup sampai akhir dunia. Manakala sangkakala telah ditiupkan, maka ia akan mati sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 35, bahwa
Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dalam tradisi Islam, Nabi Khidir dianggap masih hidup dan berkeliling di dunia. Kisahnya sering dihubungkan dengan Nabi Musa dalam Al-Quran, yang mana Nabi Khidir dikenal sebagai figur yang memiliki pengetahuan laduni. Nabi Khidir, yang dikenal sebagai Balia Putra Malkan, adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam melalui jalur Sam dengan kunyah Abdul Abbas. Adapun gelar Khidir yang disematkan kepadanya dalam Islam merujuk pada julukan atau laqab. Sebutan Khidir sendiri berasal dari kata Al-Khidr yang berarti seseorang yang memiliki kesan atau aura hijau. Meskipun tidak ada catatan sejarah yang jelas tentang keberadaannya saat ini, banyak yang mempercayai bahwa beliau masih hidup dan muncul di waktu-waktu tertentu untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang soleh di seluruh dunia. Demikianlah kisah 4 nabi yang dipercaya masih hidup hingga hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam pengucapan, penulisan, dan perbedaan materi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.